saat sore hari ini kami memuji Engkau, kami menyembah Engkau Bapa. Biarlah kiranya Engkau menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah kuasa Tuhan saja yang senantiasa ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, kami muliakan kebaktian kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari umat yang percaya sama-sama katakan amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi saya menyapa haleluya. Puji Tuhan. Kurang semangat Bapak Ibu, haleluya. Puji Tuhan. Tidak mudah Bapak Ibu saya di depan sini. Tapi mari saat sore hari ini kita bersama-sama muji Tuhan, kita bersemangat. Kita pujikan satu pujian, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Haleluya. Besar kasih-Nya, oh besar
sukacita Tuhan pasti ada dalam diri kita. Amin. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Kita nyanyikan pujian ini. Satu-satunya yang buat sukacita kita selalu full ya Bapak Ibu. Amin. Kami beri kesempatan buat Bapak Ibu untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan. Kami berikan waktu dan tempat. Mungkin yang baru-baru ini ulang tahun mau menyaksikan cinta kasih Tuhan. Monggo dipersilahkan. Amin, haleluya. Bukan karena tidak ada kasih Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari ya Bapak Ibu. Tapi saya sendiri merasakan kalau disuruh kesaksian memang bingung Bapak Ibu. Karena saya bangun tidur pun itu sudah kasih karunia Tuhan. Bisa nafas kembali pagi itu semuanya karena kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Sajeke aku nderek Gusti. Haleluya. Kita nyanyikan pujian ini. Urepku tak sah diberkahi.
sore hari ini. Membuat kami lebih dekat dengan-Mu Tuhan. Membawa kami lebih mendekat kepada Tuhan. Haleluya, terima kasih Yesus. Haleluya, bekerjalah Engkau Tuhan. Haleluya, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau hadir di sini, Roh Kudus hadir di sini. Pribadi yang merawat dan suci, ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Kau manis dan lembut, Roh Kudus, manis dan lembut. Penolong yang sejati dan suci, kami rindu Tuhan. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawakan-Mu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Kami perlu Kau Tuhan. Haleluya. Roh Kudus hadir di sini. Pribadi yang menawan dan suci, kami rindu mendekat padamu Tuhan. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Amin. Roh Kudus manis dan lembut, Kau penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawakan-Mu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawakan-Mu. Kau yang aku perlu, Kau terus sekali lagi. Haleluya. bekerjalah Ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawakan-Mu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Pujian ini menjadi pengakuan setiap hati kami Tuhan, bahwa hanya Engkaulah yang kami perlu dalam kehidupan kami.
Engkau yang menjadi terutama dalam kehidupan kami. Roh Kudus mengurapi kami yang ada di tempat ini. Sukacita kami dalam memuji Engkau Tuhan. Sukacita kami dalam menyembah Engkau Tuhan. Itu semua untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan tidak mengurangi sukacita kami. Kami akan mendengar sebagian dari firman-Mu Tuhan. Engkau urapi kami yang ada di tempat ini Tuhan, terlebih lagi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar firman disampaikan ini seturut dari kehendak-Mu Tuhan. Dan biarlah kami Tuhan jemaat-Mu, Engkau suci kuduskan setiap tanah hati kami. Biar setiap benih firman ditanam dalam hati kami bertumbuh berbuah hanya di dalam Engkau. Kami siap dengar firman-Mu Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Selamat sore. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Sekali lagi kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan. Malam hari ini sama-sama kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang pastinya kita semua yang ada di tempat ini rindu. Setiap hidup kita dipulihkan Tuhan, baik melalui kehidupan kita, karakter kita, ya, kita rindu ya untuk mendapatkan satu nama yaitu pemulihan seutuhnya. Dan sore hari ini tema firman Tuhan saya akan berbicara tentang pemulihan seutuhnya. Kita melihat di dalam Matius yang pasal yang pertama, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-17. Matius pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-17. Kita akan sama-sama membacanya secara bergantian. Saya akan membacanya ayat yang pertama, Bapak Ibu ayat yang kedua, dan ayat yang ke-17 kita akan membacanya secara bersama-sama. Ayat yang pertama firman Tuhan berkata, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Yehuda memperanakan Peres dan Zera dari Tamar. Peres memperanakan Hezron. Hezron memperanakan Ram. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Boas memperanakan Obed dari Rut. Obed memperanakan Isai. Salomo memperanakan Rehabeam, Rehabeam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa. Uzia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahas, Ahas memperanakan Hizkia. Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Zerubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Eliakim, Eliakim memperanakan Azor. Eliud memperanakan Eleazar, Eleazar memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub. Ayat 17 sama-sama kita membacanya, 1, 2, 3. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel. Dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Saya bertanya kepada Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini, ada enggak firman Tuhan ditulis dengan kesalahan? Tidak ada ya. Ada tidak firman Tuhan ditulis dengan kelalaian? Pasti tidak ada. Dan ada tidak firman Tuhan ditulis secara kebetulan? Tidak dan tidak ya Bapak Ibu. Yakin tidak pasal 1 ini juga adalah firman Tuhan? Pasti juga mengandung kebenaran. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan,
Dalam konteks budaya tertentu, kita berbicara budaya, bukan kebenaran ya Bapak Ibu. Biasanya nilai seorang dinilai dari jelas keturunannya. Dan banyak nama-nama garis keturunan itu ditulis laki-laki. Ya. Karena dalam budaya tertentu laki-laki dikatakan lebih bernilai daripada wanita. Kita berbicara kebenaran, kita berbicara budaya ya Bapak Ibu, bukan berbicara kebenaran. Ya. Misalnya kalau saya orang Sulawesi, pasti ingin keturunan saya harus ada yang laki-laki ya, karena menurunkan marga ya. Tapi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, apalagi orang Yahudi Bapak Ibu, wanita tidak dianggap apa-apa ya. Lihat saja di kalangan budaya orang Yahudi Bapak Ibu, istri memanggil suaminya itu dengan kata apa ya, bukan sayang, bukan pa, bukan dedi ya. Tapi di kalangan orang Yahudi, istri itu memanggil suaminya itu tuanku ya. Jangan rekam Bapak-bapak ya. Stres kita kalau kita suruh istri kita memanggil tuanku ya. Saya bayangkan Nia di rumah suruh panggil saya tuanku ya. Maaf Bapak Ibu, saya tidak bawa anak istri saya karena Seva anak saya yang kecil lagi dari kemarin flu batuk ya. Kemarin sempat demam, tapi puji Tuhan hari ini sudah agak mendingan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan. Tapi lucunya dalam menurunkan Yesus Bapak Ibu, ada nama wanita ditulis ya. Berapa orang nama wanita ditulis? Kita perhatikan ayat 3, di situ dikatakan Yehuda memperanakan Peres dan Zera dari Tamar. 1. Ayat yang kelima, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, dan Boas memperanakan Obed dari Rut. Dan kita lihat ayat yang ke-6. Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Dan ayat yang ke-16, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, apakah ini kebetulan? Tidak Bapak Ibu. Kenapa tidak ditulis Abraham memperanakan Ishak dari Sarah? Padahal Sarah ini adalah orang yang sangat dihormati. Kenapa bukan Sarah yang ditulis? Apakah ada kelalaian di pihak Matius yang menulisnya? Tentu saja tidak Bapak Ibu. Tetapi kenapa yang ditulis Tamar? Kenapa Rahab, Rut, istri Uria, dan Maria? Dari sini kita bisa mengerti Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, apa arti pemulihan seutuhnya. 5 wanita ini gambaran kita. Kenapa? Karena 5 wanita ini adalah wanita tanpa pengharapan. Dan sebagian dari 5 wanita ini pantas dihukum mati. Tapi ini bukan kebetulan Matius menulis ini ya. Pastinya Matius menulis ini dalam kontrol penuh daripada Roh Kudus. Dia menulis ke-5 wanita ini. Kita lihat yang pertama Bapak Ibu, ayat yang ketiga di situ dikatakan Yehuda memperanakan Peres dan Zera dari Tamar. Tentunya kita bisa tahu cerita daripada Tamar ya. Kita bisa melihat di dalam Kejadian pasal yang ke-38. Dan kita tahu bersama bahwa Tamar ini adalah menantu dari Yehuda. Serem bukan ya? Horor kan? Tamar berzina dengan menantunya Yehuda. Kita tahu pasti bagaimana jalan ceritanya dari kisah ini, bagaimana anak Yehuda yang bernama ya, nama paling pendek di dalam dunia ini mungkin, menikah dengan Tamar. Dan tidak lama kemudian matilah si maka dari situ adik daripada harus menikahi si Tamar, Onan ya. Karena Onan melakukan kekejian yang di mata Tuhan, maka Onan ini harus mati. Kenapa harus Onan menikah Tamar? Karena dari adat Yahudi dulu ya, kalau
si R mati, kakaknya mati, yang adiknya harus menikahi karena harus menurunkan keturunan. Dan ketika Onan meninggal ya, dia tidak mau memiliki anak daripada si Tamar karena dia tahu kalau Onan memiliki anak dari Tamar pasti nama kakaknya si Er yang diangkat. Jadi dia melakukan satu kekejian di mata Tuhan, mati Onan ya. Dan akhirnya tinggallah si adik daripada Onan yang bernama Sela. Sela ini masih remaja. Belum pantas untuk menikah dengan si Tamar. Di sini Yehuda berpikir wanita ini, mungkin si Tamar ini adalah wanita sial. Kalau dia serahkan si Sela, pasti Sela ini juga pasti akan mati. Maka Yehuda menyuruh si Tamar ini untuk pergi kembali ke rumah ayahnya. Nanti kalau si Sela sudah dewasa, Sela bisa menikah dengan si Tamar. Tapi ini hanyalah akal-akalan daripada Yehuda supaya si Sela ini tidak akan pernah dinikahkan dengan si Tamar ya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, beberapa saat kemudian istri Yehuda meninggal ya. Maka status daripada Yehuda duda, keren, kaya ya. Dan setelah berkabung, si Yehuda ini pergi ke Timna untuk panen bulu domba. Ya, karena Yehuda ini orang kaya, punya banyak domba, dan dia akan panen bulu domba. Ya. Dan maka di situ didengarlah kabar dari Tamar bahwa ini Yehuda ini akan panen bulu domba di Timna. Maka si Tamar ini pergi menyamar sebagai perempuan sundal ya. Maka dia dikatakan di situ dia berpakaian bertelekung, artinya menutup wajahnya. Maka si Yehuda ini setelah dia menjual pakaian bulu domba di Timna, akhirnya dia berjalan, dia lihat mungkin Tamar ini menutup wajahnya lagi nongkrong ya. Mungkin sudah lama karena Yehuda ini sendiri mungkin butuh seorang menemani, maka si Yehuda ini melakukan kekejian di mata Tuhan. Dihampirilah si Tamar ini. Setelah berzina, Yehuda mungkin mau bayar ya, dia lupa dompetnya ya. Akhirnya dia titiplah ini cincin, cap materai, tongkatnya sebagai jaminan. Ya, nanti kalau saya sudah pulang, saya suruh anak buah saya untuk bisa menebus. Ya. Berbulan-bulan kemudian dicarilah Tamar ini, Tamar sudah tidak ada. Dan didengarlah beberapa bulan kemudian bahwa Tamar ini hamil. Ya. Sampailah ke telinga daripada Yehuda. Katakan kepada Yehuda bahwa anak mantumu di sana hamil. Maka Yehuda menyuruh orang, Bapak Ibu, dalam adat orang Yahudi, hamil di luar nikah itu harus pantas dihukum mati. Ya. Hamil saat menunggu si Sela itu harus dihukum mati. Panggil si Tamar itu, bawa kemari. Tamar datang menghadap si Yehuda. Kamu Tamar, ya. Siapa yang menghamili kamu, ya? Kamu menunggu si Sela, ternyata kamu hamil duluan. Ini Pak, mungkin dia bilang, yang menghamili saya ini, yang mempunyai, yang kasih cincin saya. Wah, kagetlah si Yehuda. Ya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Tamar berzina dengan mertuanya. Ya. Kita sepakat bahwa Tamar ini jahat ya Bapak Ibu. Tapi kenapa ditulis oleh Matius Bapak Ibu? Apakah ada kelalaian dari pihak Matius? Kenapa Tamar ini bisa diangkat lagi sedangkan mereka berdua, Tamar ini adalah orang yang melakukan sangat keji di mata Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kenapa Tamar diangkat lagi?
karena satu nama, yaitu Yesus Kristus. Ya. Kita baca silsilah ini dimulai dengan ayat 1. Inilah silsilah Yesus Kristus. Dan diakhiri dengan pasal 16. Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus. Yang disebut Kristus. Nama-nama ini harum karena dikurung oleh satu nama. Yaitu Yesus Kristus. Amin. Makanya kita yang ada di sini adalah orang-orang yang bernilai. Karena satu nama. Siapa? Yesus Kristus. Amin. Bukan karena seberapa banyak uang kita, bukan seberapa tinggi jabatan kita yang membuat kita bernilai, tapi yang membuat kita bernilai adalah Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Siapapun kita yang ada di tempat ini, Bapak Ibu, kita bernilai bukan karena kehebatan kita. Mungkin kita punya masa lalu mungkin yang buruk, ya. Hal-hal yang buruk seperti Tamar, ya. Tapi Bapak Ibu, kita percaya kenapa Tamar diangkat lagi? Karena satu nama, Yesus Kristus. Kita bisa diubahkan dengan satu nama, yaitu Yesus Kristus. Kita dibuat bernilai karena satu nama, Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Tamar diangkat lagi. Ditulis dalam Alkitab. Apakah Matius itu asal-asalan yang menulis? Kenapa bukan Sarah yang ditulis, ya Bapak Ibu? Pasti ada kontrol penuh dari kuasa Roh Kudus, ya. Coba saya, Bapak Ibu, saya bilang ke Tuhan, Tuhan, ya, saya sudah melayani lebih jauh daripada Tamar yang buruk kelakuannya, ya. Saya sudah puasa 3 hari 3 malam. Tuhan, coba Tuhan taruh nama Andre itu di Alkitab. Pasti Tuhan bilang, oh tidak. Oh Tuhan, saya paksa Tuhan. Tulislah nama Andre di Alkitab situ. Saya sudah melayani dengan setia. Kenapa tidak ada di Alkitab? Karena saya paksa, ya, Tuhan bilang boleh taruh namamu di Alkitab, ya. Paling depan situ tulis milik Andre Martin, ya. Bukan dalam silsilah. Tamar diangkat karena satu nama, Yesus Kristus. Amin. Yang kedua, Rahab, ya. Bapak Ibu, kita tahu siapa Rahab ini, ya. Di dalam Yosua Rahab beberapa kali dikatakan bahwa Rahab ini perempuan sundal, Rahab ini perempuan sundal, ya. Tetapi nyatanya Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Kenapa Tuhan menulis Rahab di sini? Karena Bapak Ibu, Rahab ditulis di dalam Alkitab. Rahab diangkat levelnya begitu tinggi di Alkitab. Rahab diangkat lagi derajatnya begitu tinggi. Kita kembali hanya karena satu nama, yaitu Yesus Kristus. Yang ketiga, Rut. Kita tahu daripada Rut ini, ketika Naomi dan keluarganya mengungsi ke Moab, ya, karena pada saat itu situasi di Israel begitu sangat sulit, kekeringan terjadi sehingga mengakibatkan, ya, kelaparan di kota itu. Maka berangkatlah Naomi dan keluarganya ke Moab. Justru sampai di sana Naomi mengalami kerugian besar. Suaminya mati di sana dan anak-anaknya juga mati di sana. Dan tidak memiliki keturunan setelah menikah. Ya, anak-anak Naomi ini menikah dengan Orpa dan Rut. Orpa dan Rut adalah orang Moab. Suami mereka, anak daripada Naomi, meninggal di sana. Ya. Padahal Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ini sangat bertentangan sekali dengan hukum orang Israel. Orang Israel menikah dengan orang Moab. Dan ketika suatu saat didengar bahwa kota Israel, Yerusalem, kembali pulih dalam keadaannya, maka Naomi ini mau pulang lagi, ya Bapak Ibu. Dia ingin berniat kembali lagi ke kotanya. Dari awalnya karena Israel itu mengalami satu kekeringan, kelaparan, akhirnya dia mau pergi ke Moab untuk menghindar, ya, kesulitan itu. Tetapi nyatanya malah kesulitan yang dihadapi di Moab,
dan ingin kembali lagi ke Israel, ya. Bapak Ibu, di situ orang Israel, ya, mendengar kabar bahwa Naomi ini akan kembali. Itu tidak gampang, Bapak Ibu, apa yang dihadapi oleh Naomi. Apalagi dia mau bawa dua menantunya, si Orpa dengan Ruth. Akhirnya dia bilang ke Orpa dan Ruth, lebih baik saya kembali sendiri daripada saya harus membawa kalian, Orpa dan Ruth, ya, supaya gampang saya bisa menghadapi orang Israel dengan apa yang dikatakan orang-orang Israel. Tapi di situ kita melihat bagaimana Ruth tetap bertahan untuk ikut Naomi kembali ke Israel. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ini tidak mudah bagi Ruth, ya. Dalam konteks budaya orang Yahudi, Ruth tanpa pengharapan. Tapi suka tidak suka, Matius tetap menulis Boas memperanakan Obed dari Ruth. Ruth orang yang tanpa pengharapan, tetapi tetap ditulis dalam Alkitab. Yang keempat, istri Uria. Kita melihat di ayat yang ke-6 dikatakan di situ, Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita pikir bersama dan juga kita bisa melihat bersama, ya, apa susahnya, ya, Matius menulis Daud memperanakan Salomo dari Berseba, ya. Kenapa harus ditulis Daud memperanakan istri Uria? Kenapa Matius menulis istri Uria? Berarti dosa nenek moyang kita yang kita hormati, yaitu Daud yang sudah 700 tahun lalu, masih diungkit-ungkit bahwa Daud memperanakan Salomo dengan istri orang lain. Kenapa tidak ditulis Berseba? Apa salahnya Berseba? Harus sampai ditulis istri Uria. Kita tahu pasti apa kesalahan daripada Berseba pada saat itu. Ya, melakukan kesalahan yang sangat fatal. Dia melakukan perzinahan dengan Daud yang sementara dia masih berstatus istri dari Uria, yang seharusnya dia bisa jujur kepada Uria, malah dia diam sampai Uria meninggal. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita juga pasti tahu bahwa Daud ini adalah orang yang sangat dihormati oleh rakyat-rakyatnya. Jangankan rakyat, raja-raja pun menghormati Daud. Makanya selalu ditulis dalam Alkitab seperti Yosia, raja yang takut akan Tuhan tetapi tidak sesaleh nenek moyang Daud. Hizkia yang menghancurkan berhala tetapi tidak dikatakan sesaleh nenek moyangnya Daud. Selalu mengarah kepada Daud. Dan jangankan raja, jangankan rakyat-rakyat, ya, Tuhan pun menghormati Daud. Ayat 1 ditulis, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Padahal Yesus anak Yusuf. Daud ditulis di ayat yang pertama. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita tahu bersama bahwa Alkitab dimanapun, Bapak Ibu, yang kita tahu pasti akan menulis bahwa Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Tidak akan pernah berubah. Itu artinya apa, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan? Itu menunjukkan bahwa apapun masalahmu, Tuhan bisa selesaikan dengan sempurna. Seberapa bobrok pun engkau, Tuhan bisa mengangkat tinggi derajatmu. Amin. Hanya dengan satu nama, Yesus Kristus. Yang terakhir, Maria. Di sini kita juga pasti tahu bahwa Maria berada pada posisi yang sangat tidak gampang, Bapak Ibu. Maria dikenal baik dan Yusuf pun juga dikenal baik. Dan satu ketika malaikat datang ke rumah Maria, ya. Malaikat datang masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Hai salam, hai engkau yang dikarunia Tuhan menyertai engkau," ya. Maria terkejut, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Dalam Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-29 di situ dikatakan Maria terkejut mendengarkan perkataan itu. Lalu berkatalah di dalam hatinya, apakah arti salam itu?
kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Ya. Bapak Ibu, apa berita itu yang disampaikan kepada Maria? Apakah Maria itu menerima kabar bahwa dia akan mendapatkan dari Tuhan pesta yang meriah kalau menikah dengan Yusuf? Tidak Bapak Ibu, tapi malaikat mengatakan bahwa dia akan hamil, ya. Jawab malaikat bahwa sesungguhnya engkau akan mengandung. Pasti Maria kaget dan di sini pasti Maria berkata, bagaimana mungkin aku hamil sedangkan aku belum bersuami, ya Bapak Ibu. Kita jelas tahu bersama bagaimana kisah daripada Maria ini, ya. Itu bukan berita yang gampang Bapak Ibu untuk diterima oleh Maria. Itu bukan sekedar perawan bisa hamil, tetapi Maria bisa mati kalau ditahu orang-orang sekitar bahwa dia hamil. Karena dulu di dalam adat Yahudi, kalau hamil di luar nikah pasti akan dirajam dengan batu Bapak Ibu. Tapi apa yang dilakukan oleh Maria? Maria menyerah dengan apa yang dikatakan oleh malaikat. Dan ketika besoknya dia katakan kepada Yusuf, ya saya hamil. Pasti ya, kaget Yusuf. Dan apa Alkitab katakan? Tiba-tiba dia pergi menceraikan Maria. Kalau Yusuf tidak bertemu dengan malaikat disuruh balik, ya pasti Yusuf tidak akan balik. Karena Yusuf bertemu dengan malaikat, disuruh baliklah untuk menemani Maria ini. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, tidak mudah ya apa yang dialami Maria. Tapi suka tidak suka, Maria jadi orang yang paling bahagia karena dia mau mengikuti apa yang dikatakan Tuhan. Di mana masalahnya? Di mana kuncinya yang luar biasa supaya kita mau mengalami pemulihan secara utuh? Ini rahasianya. Kita sama-sama membuka di dalam Lukas pertama ayat yang ke-37 sampai dengan ayat yang ke-28. Kita akan membacanya secara bergantian. Saya akan membacanya di ayat yang ke-37. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan membacanya ayat yang ke-38. Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-37 sampai dengan ayat yang ke-38. Ayat yang ke-37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Jangan berbicara pemulihan seutuhnya Bapak Ibu kalau kita tidak punya tingkat kesadaran dan penyerahan yang penuh bahwa sesungguhnya kita ini adalah hamba Tuhan. Konsekuensi logis sebagai hamba Tuhan supaya terjadi pemulihan seutuhnya adalah jadilah padaku menurut perkataanmu. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, siapapun kita yang ada di ruangan ini, kita ubah ya paradigma kita bahwa bukan hanya pendeta adalah hamba Tuhan. Bukan hanya penginjil yang dikatakan hamba Tuhan. Bukan hanya kita pengerja dikatakan hamba Tuhan. Atau istri pendeta yang dikatakan hamba Tuhan. Atau suami pendeta yang dikatakan hamba Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, setiap kita yang percaya dan taat kepada Tuhan adalah hamba Tuhan. Amin. Kalau tidak, kita tidak akan mengalami yang namanya pemulihan seutuhnya. Ini penting sekali Bapak Ibu. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Kita semua yang ada di tempat ini adalah hamba Tuhan. Dan jadilah padaku menurut perkataanmu. Ini penting sekali buat kita mengerti Bapak Ibu. Makanya mengapa kita harus setia kepada istri kita, bahwa sesungguhnya kita adalah hamba Tuhan. Istri-istri mengapa harus tunduk kepada suami, bahwa sesungguhnya kita adalah hamba Tuhan. Kenapa kita harus rajin ibadah?
rajin berdoa, rajin baca Alkitab tiap hari, bahwa sesungguhnya kita adalah hamba Tuhan. Kalau kita hanya fokus kepada uang dan uang, kita adalah hamba uang. Tapi kita fokus kepada Tuhan, kita adalah hamba Tuhan. Ini adalah kunci bagaimana kita untuk mengalami pemulihan seutuhnya. Supaya kita benar-benar mengerti bahwa kita adalah hamba Tuhan. Dan konsekuensi logis untuk kita jadi hamba Tuhan adalah taat dengan apa yang dikatakan Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Pemain musik boleh? Kita sama-sama masuk di dalam doa. Ku kagum hormat akan Engkau. Sama-sama kita bangkit berdiri. Puji Tuhan, haleluya. Siapa kita yang ada di tempat ini Bapak Ibu? Seberapa buruknya kita yang ada di tempat ini ketika kita rindu untuk dipulihkan Tuhan. Kita harus sadar bahwa kita adalah hamba Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah sekali lagi ku kagum. Si Tuhan, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah dipuji, ku kagum akan sekali aku kagum akan Engkau. Kami sungguh terkagum-kagum akan kebesaran-Mu Tuhan. Haleluya. Kau Allah yang layak disembah, dipuji, ku kagum. Kami kagum, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh kami kagum Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan. Akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum. Kau layak, Tuhan.
Kami sungguh terkagum-kagum akan perbuatan Engkau dalam kehidupan kami. Kami terus menyadari siapa kami ini Tuhan. Kami yang seharusnya terima hukuman akan dosa-dosa kami. Tapi karena hanya Engkau Tuhan Allah kami yang kami panggili dalam nama Yesus. Allah yang penuh kasih, yang mengubah hidup kami, yang memulihkan hidup kami dan layak berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih buat karya-Mu Tuhan di dalam ibadah kami. Dari awal, pertengahan hingga akhir ini Tuhan. Di dalam pujian kami sungguh merasakan bahwa Engkau bertata di atas pujian kami Tuhan. Kami sungguh merasakan Engkau ada di tengah-tengah kami. Hadirat-Mu kami rasakan Tuhan. Sehingga kami terus mengalami sukacita surgawi daripada Engkau. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan kami menyadari untuk kami mengalami pemulihan seutuhnya daripada Engkau Tuhan. Kami terus menyadari bahwa kami adalah hamba-hamba-Mu Tuhan. Dan kami adalah hamba-hamba-Mu. Mampukan kami untuk terus taat di dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapa. Kami jemaat Tuhan, anak-anak kesayangan-Mu yang ada di tempat ini. Dalam ibadah kami, keluarga muda eklesia. Kami yang ada di tempat ini Tuhan, terus menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Meletakkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan. Engkau yang berkarya dalam kehidupan kami. Ampuni setiap kesalahan kami Tuhan melalui pikiran kami, perkataan kami, tingkah laku kami Tuhan. Suci kuduskan setiap hidup kami. Biar hidup kami layak dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami berdoa buat setiap kami yang ada di tempat ini terus memiliki kesetiaan dalam kami beribadah kepada Engkau. Memiliki kesadaran tinggi untuk kami terus ingin bersekutu dengan Engkau. Dan kami menyadari bahwa kami adalah hamba-hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapa. Karena Tuhan, setiap kami yang ada di tempat ini atau keluarga besar eklesia yang mungkin tidak hadir karena kelemahan tubuh, hamba-Mu berdoa dari tempat ini Tuhan. Kiranya jamahan Tuhan, kuasa Tuhan mengalir dalam kehidupan hamba-hamba-Mu. Kiranya mujizat Tuhan, kekuatan, kesehatan, pemulihan terus menjadi bahagian daripada milik anak-anak kesayangan-Mu yang mungkin mengalami kelemahan tubuh pada saat ini. Sehingga Tuhan di dalamnya nama Tuhan yang dipuji, nama Tuhan yang dipermuliakan. Setiap usaha pekerjaan kami Tuhan, anak-anak-Mu yang ada di tempat ini, kami letakkan ke dalam tangan-Mu. Engkau campur tangan Tuhan, dan kami tahu berkat-berkat Tuhan tercurah di dalam setiap usaha pekerjaan kami. Dan semuanya kami kembalikan guna hormat kemuliaan hanya bagi Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapa. Kami akan akhiri ibadah kami malam hari ini dan sebentar kami akan pulang. Sebelum kami pulang kami akan menerima berkat daripada Engkau. Pulanglah, terimalah anugerah berkat yang melimpah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, kekuatan, penghiburan, damai sejahtera yang dikerjakan Allah Roh Kudus, kiranya terus menyertai kita hari ini, besok sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Pulanglah dan terimalah berkat dan kami akhiri persekutuan ibadah eklesia pada malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.